Sahabat beriman, virus seperti virus corona yang telah membuat banyak orang meninggal tidaklah muncul baru-baru ini saja. Sejak zaman Nabi, penyakit menular yang mematikan juga telah ada. Penyakit apa sajakah itu? Dari manakah asal penyakit itu? Seberapa bahayakah penyakit-penyakit itu? Bagaimana Rasulullah dan para sahabat menyikapi penyakit-penyakit ini? Taun adalah penyakit menular yang disebabkan oleh hewan seperti tikus. Penyakit itu kemudian ditularkan kepada manusia. Selain demam tinggi, penyakit ini juga menyebabkan pembengkakan. Istilah taun digunakan para ulama untuk segala macam jenis penyakit yang menular. Mengenai penyakit ini, Rasulullah SAW bersabda, dari Usamah bin Zaid, ia bercerita kepada Sa'ad dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila kalian mendengar taun di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalam negeri itu. Namun jika ia menjangkit suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi menjelaskan tentang taun. Secara bahasa, taun adalah sejenis wabah penyakit. Secara medis, taun adalah penyakit yang menimbulkan pembengkakan. Tak hanya itu, penyakit ini juga menimbulkan rasa haus dan sakit yang luar biasa. Warna tubuh berubah menjadi hitam, hijau, atau abu-abu. Kemudian muncullah nanah. Penyakit ini biasanya menyerang 3 tempat di badan manusia, yaitu ketiak, bagian belakang telinga, dan ujung hidung. Selain itu, taun juga bisa ada di bagian tubuh yang lunak. Judzam atau penyakit kusta biasa juga disebut lepra. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang ada pada cairan dalam hidung. Ketika bersin atau batuk, udara yang sudah bercampur dengan bakteri ini dapat menulari orang yang menghirupnya. Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit ini. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari penyakit buruk lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada umatnya agar menjauhi orang yang berpenyakit lepra. Hal ini sesuai sabda beliau. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jauhilah orang yang terkena lepra seperti kamu menjauhi singa. Hadis riwayat Bukhari. Belang. Penyakit baras adalah penyakit yang menyebabkan kulit berwarna putih. Penyakit ini bisa juga disebut dengan penyakit vitiligo. Sumber penyakit ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang berwudu atau mandi dengan air yang terpapar matahari. Dan beliau bersabda, sesungguhnya itu bisa menimbulkan penyakit belang. Hadis riwayat Al-Daruqutni. Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani menyebutkan bahwa penyakit ini adalah penyakit menular. Pada zaman Nabi, banyak yang menderita penyakit ini. Selain itu, banyak beredar mitos untuk menghindari orang dengan berpenyakit belang. Namun kenyataannya, penyakit ini dibuktikan bukanlah penyakit yang menular. Orang lain masih bisa berkomunikasi dengan pengidap penyakit belang. Kudis. Kudis adalah sebuah penyakit yang menyebabkan rasa sangat gatal di kulit. Penyakit ini biasa juga disebut dengan jarab. Kudis ditandai dengan munculnya ruam bintik-bintik yang menyerupai jerawat. Kudis disebabkan oleh kutu kecil yang ada di kulit.
Mengenai penyakit ini dinyatakan sebagai penyakit yang menular. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami lalu bersabda, "Tidak ada sesuatu yang dapat menular yang lain." Ada seorang Arab pedalaman berdiri, kemudian ia membantah, "Wahai Rasulullah, awal mula kudis menyebar itu lewat mulut atau ekor seekor unta, lalu menyebar hingga unta yang lain menjadi kudisan semuanya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lantas siapa yang menulari unta yang pertama tadi?" Hadis riwayat Ahmad. Penyakit ini sudah dikenal hampir seabad lalu. Kudis disebabkan oleh tungu sejenis parasit hewan Sarcoptes scabiei, SCabiei tipe hominis. Kutu ini menjalani siklus hidupnya di lapisan kulit manusia. Ia akan berkembang biak dengan cepat jika tak dilakukan pengobatan yang tepat dan cepat. Penyakit ini umumnya menyerang anak-anak, ditularkan melalui bersin dan batuk. Penampakan penyakit ini ditandai dengan munculnya bintik merah. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dari Asma berkata, seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW. Katanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku menderita penyakit campak hingga rambutnya rontok. Sementara saya hendak menikahkannya. Apakah saya boleh menyambung rambutnya?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung." Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi adalah seorang dokter atau tabib yang bisa mendeskripsikan campak dan cacar air. Keduanya memiliki perbedaan. Sebelumnya, kedua penyakit itu disamakan. Dalam kitab Al-Judari wa Ihasba, beliau menjelaskan keduanya memiliki tubuh kurus, hangat dan kering, lebih mudah terserang campak. Pada musim panas yang kering atau musim semi yang panas, kering dan tanpa hujan, campak akan mudah menular. Cacar air menular ketika terkena air liur atau cairan dari bintik merah akibat cacar. Cacar air juga disebut judari. Judari biasanya terletak pada bagian punggung dan perut. Dari Ibnu Abbas, ia memarfukannya sampai kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43. "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir." Lalu beliau berkata, jika seseorang terkena luka di jalan Allah lalu bernanah atau terkena penyakit cacar, lalu dia terkena junub dan takut seandainya dia mandi akan menyebabkannya meninggal, maka dia boleh bertayamum. Hadis riwayat Al-Hakim. Penjelasan tentang cacar air juga dijelaskan Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Waktu penyebaran cacar air adalah akhir musim gugur dan awal musim semi. Gejala demam, sakit punggung, gatal di hidung, dan gangguan tidur akan dirasakan penderita sebelum pecahnya cacar air. Untuk gejala umum lainnya yaitu susah bernafas, batuk, mulut kering, parau, merah pada pipi dan mata, pusing, serta cemas. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa macam penyakit menular yang ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Penyakit-penyakit itu tak hanya menular, tapi juga mematikan, namun tetap bisa diatasi. Rasulullah telah mengajukan untuk tak memasuki daerah terjangkit wabah. Begitupun jika kita ada di daerah yang terjangkit, tidak dibolehkan kemana-mana. Untuk orang-orang yang meninggal karena wabah ditempatkan di surga. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari.